Apa yang terjadi jika kita hanya memiliki 5 dari 9? Apa yang terjadi jika harapan kita utuh, tapi kenyataan hanya memberi sebagian? Kita sering merasa sesuatu hilang. Kita merasa tidak lengkap. Padahal, siapa bilang hidup harus penuh? Dunia membentuk kita untuk terus mengejar. Lebih tinggi, lebih banyak, lebih sempurna. Tapi hidup dengan tenangnya justru sering memberi kurang. Atau mungkin hanya memberi secukupnya. Dan saat itu terjadi, kita merasa marah. Kita bertanya, kenapa aku cuma dapat 5? Tapi barangkali saat itu, hidup sedang mengajarimu bahwa cukup bukan tentang jumlah, tapi tentang penerimaan. Bahwa makna tidak lahir dari sempurna, tapi dari cara kita bersikap saat tak utuh. Tidak ada yang benar-benar utuh dalam hidup ini. Kita semua adalah pecahan dari sesuatu yang lebih besar, yang terus kita cari, tapi tak selalu bisa kita miliki. Kita lahir dari proses yang tidak kita pilih. Kita tumbuh dengan luka yang tidak kita minta. Dan kita berjalan, membawa setengah harapan dan setengah ketakutan. Hidup memang tidak lengkap, tapi bukan berarti tidak bermakna. Karena hidup bukan soal memiliki semuanya, tapi tentang bagaimana kita merawat yang tersisa. Kita diberi 5 dari 9. Dan di antara celah 4 yang hilang itu, terselip pelajaran tentang kerendahan hati, tentang kesabaran, tentang syukur yang tidak menuntut penuh. Jangan menunggu segalanya sempurna untuk mulai bersyukur. Kata para filsuf Stoik, karena hidup yang menunggu sempurna akan selalu merasa kurang. Bayangkan dirimu duduk di tepi danau, hanya ditemani angin, cahaya, dan sepi. Tidak ada 9 bintang, hanya 5 yang terlihat. Tapi disitulah keindahan menyusup masuk. Karena bukan jumlah bintang yang membuatmu damai, tapi caramu memandangnya. Apa yang membuat kita merasa 5 tidak cukup? Bukan karena 5 itu buruk, tapi karena di dalam kepala kita selalu ada bayangan tentang 9. Kita tumbuh dalam dunia yang memuja lebih. Kita diajarkan bahwa bahagia itu harus banyak, harus sempurna, harus lengkap. Maka kita pun mengejar. Bukan karena kita butuh, tapi karena kita takut disebut kurang. Tak peduli sudah punya cinta, kita masih mencari pengakuan. Tak peduli sudah punya tenang, kita masih mencari sorotan. Keinginan itu seperti air laut, tulis Seneca. Semakin kamu minum, semakin kamu haus. Dan kita pun lelah, karena kita sedang berlari, mengejar angka 9, yang mungkin tidak pernah benar-benar ada. Lalu, kita lupa bahwa kita pernah bahagia dengan hal-hal sederhana. Kita pernah tertawa hanya dengan 5 alasan. Tapi sekarang, kita butuh 9, bahkan lebih, untuk sekadar merasa cukup. Disitulah letak paradoksnya. Kita mengejar lebih, tapi kehilangan cukup. Kita tidak menderita karena kita tak punya semuanya. Kita menderita karena kita percaya bahwa hanya yang utuh, yang layak untuk disyukuri. Kadang, yang membuat kita merasa kosong bukan karena memang tidak punya, tapi karena pikiran kita menolak menerima. Kita melihat orang lain memiliki 9, lalu 5 yang kita punya terasa seperti 0. Bukan karena nilai kita rendah, tapi karena kita memaksa hidup ini bermain di panggung perbandingan. Dan begitulah cara ilusi bekerja. Ia tidak mengambil apa yang ada padamu. Ia hanya membuatmu lupa bahwa kamu pernah merasa cukup. Manusia bukan menderita karena kenyataan, kata Epictetus, tapi karena bagaimana mereka menilai kenyataan itu. Kekurangan seringkali tidak nyata. Itu hanya bayangan yang dibentuk oleh harapan yang tidak realistis. Kita merasa kurang bahagia, padahal kita tertawa setiap hari. Kita merasa tidak sukses, padahal kita telah sampai sejauh ini. Kita merasa tidak dicintai, padahal seseorang mendoakan kita dalam diam. Ilusi kekurangan adalah penjara sunyi yang membuat kita sibuk mencari pintu keluar, padahal kuncinya sudah di genggaman. Jika kita tidak mampu melihat nilai dalam yang sedikit, maka kita pun tidak akan mampu bersyukur ketika diberi banyak. Jadi, saat kamu merasa hanya punya 5, cobalah diam sejenak. Tanyakan pada dirimu, benarkah aku kekurangan atau hanya belum cukup bersyukur? Kita selalu melihat apa yang hilang. Lebih mudah bagi mata untuk menatap yang tidak ada, daripada mensyukuri apa yang masih kita genggam. Kita memiliki 5,
Tapi pikiran kita terus mengungkit 4 yang belum tercapai. Dan akhirnya, kita tidak bisa menikmati apapun. Bayangkan seseorang yang sedang makan di meja sederhana. Ada 5 potong roti di hadapannya. Hangat, wangi, cukup untuk mengisi perut dan hati. Tapi dia menatap meja lain yang punya 9. Dan tiba-tiba, 5 miliknya terasa hambar. Bukan karena rasanya berubah, tapi karena pikirannya menolak menerima. Stoikisme mengajarkan, apa yang ada padamu saat ini adalah hal terbaik yang bisa kamu gunakan untuk menjadi bijak. Menerima 5 bukan berarti menyerah, tapi belajar menyadari bahwa kita tidak selalu perlu 9 untuk merasa utuh. Lihat sekelilingmu. Berapa banyak hal yang kamu miliki hari ini, yang dulu kamu harapkan dengan air mata? Jangan biarkan 4 yang belum kamu miliki menghapus nikmat dari 5 yang sudah kamu genggam. Karena jika kamu tak bisa bersyukur atas 5, kamu juga tak akan puas ketika punya 9. Takdir tidak selalu memberi 9. Tapi justru dari kekurangan itulah karakter dibentuk. Luka membentuk keteguhan. Kehilangan membentuk kedewasaan. Keterbatasan mengasah kecerdikan. Dan kekurangan melatih kesabaran. Kalau hidup ini selalu sempurna, maka kita tidak akan pernah tahu siapa diri kita sebenarnya. Kita hanya akan jadi penikmat kenyamanan, bukan pejuang kebijaksanaan. Jangan doakan kehidupan yang mudah, kata seorang filsuf. Tapi doakanlah kekuatan untuk menghadapi hidup apa adanya. Kamu hanya diberi 5? Mungkin itu cukup. Atau justru, itu yang membuatmu kuat. Karena manusia tidak dibentuk oleh apa yang ia miliki, tapi oleh bagaimana ia bersikap saat merasa tidak memiliki. Ketika kamu merasa tidak cukup, lihat lagi bagaimana kamu mampu bertahan selama ini. Tanpa lengkap, tanpa sempurna, tapi kamu tetap berjalan. Tetap tumbuh, tetap hidup. 9 mungkin membuatmu nyaman, tapi 5 yang kamu perjuangkan membuatmu bijaksana. Mencari itu wajar. Manusia tidak lahir untuk diam. Kita bertumbuh, kita bergerak. Tapi pertanyaannya, untuk apa kamu mencari? Apakah kamu mencari karena kamu ingin tumbuh? Atau karena kamu takut dibilang tidak cukup? Inilah perbedaan yang tak kasat mata, tapi sangat menentukan arah. Jika kamu mencari karena ingin menjadi lebih bijak, maka setiap langkahmu akan terasa penuh makna. Tapi jika kamu mencari karena takut dinilai kurang, maka kamu akan selalu gelisah. Karena penilaian orang tak akan pernah selesai. Orang bijak hanya mengikuti satu suara, kata Epictetus, yaitu suara akalnya sendiri. Kamu boleh mencari 9, tapi jangan lupa, nilai dari pencarianmu bukan ditentukan oleh hasil, melainkan oleh niat yang tersembunyi di baliknya. Apakah kamu mengejar 9 karena ingin berbagi, atau karena ingin dipuji? Apakah kamu mencari lebih banyak karena ingin memberi makna, atau karena takut terlihat kecil? Niat yang benar membawa tenang, niat yang salah membawa kelelahan. Jika kamu merasa lelah terus-menerus dalam pencarian, mungkin kamu perlu berhenti sejenak dan bertanya dengan jujur, apa yang sebenarnya sedang aku kejar? Pernahkah kamu bertemu seseorang yang hidupnya sederhana, tapi wajahnya tenang? Yang tidak punya semuanya, tapi tampak tak kekurangan apapun. Itulah kekuatan dari orang yang tahu kapan cukup itu benar-benar cukup. Bayangkan seorang nelayan tua. Setiap pagi, ia hanya menangkap 5 ekor ikan. Bukan karena laut tidak bisa memberinya 9, tapi karena 5 itu sudah cukup untuk hidupnya. Cukup untuk makan, cukup untuk keluarganya, dan cukup untuk ia syukuri. Lalu datanglah seorang saudagar dengan kapal besar, jala yang panjang, dan ambisi yang lebar. Ia menertawakan si nelayan, menganggap hidup dengan 5 ikan adalah hidup yang sia-sia. Tapi saat malam tiba, nelayan tidur lebih dulu, dengan hati yang ringan, sementara si saudagar masih terjaga, menghitung untung, mencemaskan kehilangan. Apa gunanya memiliki 9? Tanya seorang filsuf. Jika kamu tidak bisa tidur nyenyak dengan damai? Kadang kita lupa bahwa ketenangan bukan datang dari banyaknya yang kita punya, tapi dari sedikitnya hal yang kita takutkan hilang. 5 bisa cukup, jika kamu tahu cara memaknai. Jika kamu tahu cara menyukuri. Karena cukup bukan keadaan. Cukup adalah keputusan hati. 5 dari 9, itu hanya angka.
Itu hanya cara manusia mencoba mengukur hidup yang sejatinya tak bisa diukur. Kita terlalu sering terjebak pada hitungan. Berapa banyak uang kita? Berapa jumlah pencapaian? Berapa orang yang mencintai kita? Berapa like? Berapa follower? Berapa target? Berapa tahun? Tapi hidup bukan tentang angka. Hidup adalah tentang kualitas dari batin yang mengalaminya. Tak peduli seberapa panjang hidupmu, tulis Seneca. Yang penting adalah bagaimana kamu mengisinya. Kita bisa punya 9 dan tetap merasa kosong. Kita bisa punya 5 dan merasa penuh. Karena kenyataan pahitnya adalah ini. Angka tak bisa mengisi kekosongan spiritual. Dan kesempurnaan dalam jumlah tidak menjamin kedamaian dalam jiwa. Orang-orang terus mengejar statistik kehidupan, tapi lupa menghitung hal yang benar-benar penting. Apakah aku tenang? Apakah aku damai? Apakah aku hidup sesuai nilai-nilai yang aku yakini? 5 bisa berarti segalanya, jika kamu tahu cara memandang. Dan 9 bisa kehilangan makna, jika kamu lupa siapa dirimu di dalamnya. Angka hanyalah simbol. Yang memberi makna adalah kamu. Bagaimana jika 5 yang kamu miliki hari ini tidak akan pernah menjadi 9? Bagaimana jika harapan yang kamu simpan diam-diam tidak akan pernah terwujud? Akankah kamu tetap berjalan, tetap tersenyum, atau berhenti dan meratapi takdir? Inilah pertanyaan yang harus dijawab bukan dengan logika, tapi dengan keteguhan hati. Hidup tidak pernah menjanjikan kesempurnaan. Tidak ada jaminan bahwa setiap usaha akan terbayar, bahwa setiap cinta akan dibalas, bahwa setiap impian akan sampai tujuan. Tapi disitulah keindahannya. Karena yang membuatmu kuat, bukan ketika hidup memberi semua, melainkan saat kamu mampu bersinar dengan yang tersisa. Lakukan yang terbaik, kata para Stoik, dan lepaskan hasilnya kepada alam semesta. Kalau 5 tak pernah jadi 9, bukan berarti hidupmu gagal. Barangkali 5 itulah yang memang kamu butuhkan untuk membentuk versi terbaik dari dirimu. Karena bukan jumlahnya yang terpenting, tapi siapa dirimu. Saat kamu menyadari bahwa kamu tidak akan mendapatkan semuanya. Mungkin kamu tidak ditakdirkan untuk memiliki semuanya, tapi kamu bisa ditakdirkan untuk menjalani hidup ini dengan penuh keagungan, meski dalam kekurangan. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi jika kita hanya memiliki 5 dari 9? Kita belajar bahwa hidup bukan soal mengisi semua kotak, tapi soal menghargai ruang yang sudah terisi. Kita belajar bahwa tidak semua harapan harus tercapai untuk bisa merasa damai. Bahwa tidak semua pencapaian harus sempurna untuk bisa merasa berarti. Kita belajar bahwa cukup bukan angka, tapi cara kita memandang, menerima, dan menjalaninya dengan kesadaran. Jika kamu tidak bisa bahagia dengan 5, kata para bijak, kamu juga tidak akan bahagia dengan 9. Karena masalahnya bukan pada jumlah, tapi pada batin yang tak pernah tenang. Kamu mungkin tidak akan punya semuanya, tapi kamu bisa memilih untuk tidak terikat pada semuanya. Kamu bisa memilih untuk bebas, untuk damai, untuk cukup. 5 dari 9 mungkin bukan yang kamu harapkan, tapi bisa jadi itulah yang terbaik untukmu. Agar kamu tidak sibuk mengoleksi dunia dan malah kehilangan dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, ketenangan bukan datang dari apa yang kau kumpulkan, tapi dari siapa kamu saat dunia tidak memberi apa-apa lagi. Dan saat itu tiba, ketika kamu berdiri dengan tenang, meski hanya membawa 5, disitulah kamu benar-benar telah menjadi manusia merdeka. Jika narasi ini menyentuh ruang hening di dalam hatimu, berhentilah sejenak, tarik napas, dan tanyakan pada dirimu, apa yang selama ini kamu cari? Berbagilah jika kamu rasa ini bermanfaat. Dan jangan lupa, hidup sejenak, diam sejenak, dan temukan tenang. Subscribe dan nyalakan lonceng di channel Stoik Sejenak. Untuk konten naratif seperti ini, yang tidak mengajakmu lari dari dunia, tapi mengajakmu pulang kepada dirimu sendiri.